Ketika kita pengabdian itu memang pada mulanya Sigit bergerak dari hati. Dalam artian ketika kita pengabdian itu bukan berarti kita mengikuti sesuai dengan apa yang kita sudah rencanakan, tetapi di sini lebih ke arah panggilan hati gitu. Ketika kita pengabdian otomatis kan di sini kita mengabdi ya, namanya mengabdi, kita pertama harus ikhlas, harus sabar dan juga harus tentu saja berusaha sesuai dengan kemampuan kita seperti itu. Jadi ketika kita pengabdian pun itu harus ada dorongan dari hati kita, termasuk juga niat dan juga dari segi usaha dan juga dari segi doa kita seperti itu. Halo teman-teman, selamat datang di Podcast Asik bersama Vokasi. Nah, pada kesempatan kali ini, saya Hasna akan menemani kalian dalam edisi cerita mahasiswa pengabdian. Nah, pada kesempatan kali ini juga, kita sudah kedatangan narasumber hebat nih, yaitu ada Kak Sigit. Halo Kak Sigit. Halo Kak Asna. Oke, nah mungkin Kak Sigit bisa perkenalan dulu nih kepada teman-teman yang ada di rumah. Baik, halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Sigit Boyo Cahyanto, saya biasa dipanggil dengan Sigit, saya dari Prodi D4 Teknologi Rekayasa Internet dari Departemen Teknik Elektronik dan juga Informatika Angkatan tahun 2020. Salam kenal teman-teman semua. Oke, salam kenal juga ya Kak Sigit. Nah, teman-teman, kita kali ini akan membahas terkait dengan pengalaman dan juga tips and trik untuk mengikuti pengabdian. Oke, Kak Sigit, gimana sih awal mulanya Kak Sigit bisa tertarik dan juga ikut pengabdian? Ya, baik, terima kasih banyak atas pertanyaannya ya, Mbak Asna. Nah, jadi terkait sama pengabdian dulu teman-teman, Sigit itu awalnya itu mendapatkan informasi dari platform Instagram ya teman-teman ya, bahwasanya di Instagram itu kita bisa tahu informasi tentang pengabdian kayak gitu. Nah, dulunya itu ketika Sigit daftar itu nggak langsung keterima gitu. Jadi pasti ada sebuah proses di mana ketika kita daftar itu mungkin ada kegagalan. Bahkan ketika dulu Sigit daftar itu volunteer itu sampai 4 sampai 5 kali itu bahkan belum berhasil seperti itu. Nah, setelah saat itu ada informasi dari beasiswa M-Connect waktu itu. Nah, waktu itu di beasiswa itu ada benefitnya untuk bisa mengikuti pengabdian masyarakat secara gratis di daerah 3T seperti itu teman-teman. Jadi pada waktu itu Sigit itu untuk mendaftar beasiswa M-Connect itu dan kemudian alhamdulillah menjadi salah satu awardee dari beasiswa itu dan kemudian Sigit bisa mulai untuk ikut pengabdian kayak gitu Mbak Asna. Oke, jadi sudah mulai mengikuti banyak pengabdian jauh ini, maksudnya dari berbagai daerah juga. Nah, mungkin bisa disebutin dong Sigit udah sempat pengabdian di mana aja gitu. Oh iya, baik. Kalau untuk pengabdian dulu, awalnya tuh Sigit mulanya tuh di tempatnya deket-deket dulu. Jadi kayak misalkan di Muntilan, Magelang, nah itu dari Kiprah Duta Genre Sleman seperti itu. Terus kemudian selanjutnya itu ada proses kerjasama, itu waktu masih SMK juga itu dengan UGM juga, khususnya di Fakultas Kedokteran itu ada Dokter Mora dan juga ada di Universitas Melbourne di Australia juga itu kita membuat suatu modul gitu untuk bisa merancang sebuah analisis kesehatan bagi masyarakat khususnya untuk bisa mencegah penyakit tidak menular seperti itu. Dan kemudian untuk yang baru-baru ini Sigit ikutin itu ada Milenial Mengabdi itu di Lombok pada bulan Februari lalu seperti itu yang pernah Sigit ikut ya. Oke, berarti udah cukup banyak ya pengalaman dari pengabdian yang udah diikuti oleh Kak Sigit. Nah, mungkin Kak Sigit bisa sharing nih ke teman-teman terkait benefit apa aja sih yang udah didapat selama ini? Oh iya, terkait sama benefit ataupun manfaat ya teman-teman ya. Jadi ketika kita pengabdian itu memang pada mulanya Sigit bergerak dari hati. Dalam artian ketika kita pengabdian itu bukan berarti kita mengikuti sesuai dengan apa yang kita sudah rencanakan, tetapi di sini lebih ke arah panggilan hati gitu. Ketika kita pengabdian otomatis kan di sini kita mengabdi ya, namanya mengabdi, kita pertama harus ikhlas, harus sabar dan juga harus tentu saja berusaha sesuai dengan kemampuan kita seperti itu. Jadi ketika kita pengabdian pun itu harus ada dorongan dari hati kita, termasuk juga niat dan juga dari segi usaha dan juga dari segi doa kita seperti itu. Dan terkait sama benefitnya sendiri nih, Mbak Asna sebenarnya pertama adalah relasi. Karena apa? Karena kita akan bertemu dengan volunteer-volunteer dari berbagai macam provinsi di Indonesia dan di situ kita dijadikan satu dalam satu wadah pengabdian. Jadi terkait sama dengan skill, terkait dengan teknis, nah di situ kita bisa belajar bersama-sama. Terus yang kedua terkait dengan hal ini juga kita dapat keluarga baru di sana. Karena apa? Karena ketika kita pengabdian kita mendapatkan keluarga baru. Jadi terkait sama dengan lingkungan di sana, masyarakat di sana, nah kita pun juga akan mendapatkan pengalaman yang berharga terkait dengan makna kita untuk bisa hidup gitu. Karena di sini Sigit juga memaknai hidup Sigit sendiri itu adalah di mana hidup yang sungguhnya itu adalah di mana usaha terus dilakukan dan rasa syukur yang tidak henti diungkapkan. Jadi sebagaimana kita manusia itu hidup,
kita harus bisa berusaha semaksimal mungkin, dan ketika mungkin kita bisa menemukan titik hidup itu, kita harus bisa berusaha dan kita bisa memaksimalkan hidup kita, dan kita pun harus bisa bersyukur terhadap keadaan diri kita, baik itu kita berhasil ataupun itu belum menjadi rezeki kita. Dan terkait hal ini juga kita langsung bisa implementasi ilmu kita di bidang kita. Kalau Sigit mungkin bidangnya kan rekayasa internet, jadi berkaitan sama teknik ya. Nah, jadi di sini kita langsung bisa aplikasikan. Di sini Sigit biasanya itu masuk ke divisi pendidikan atau mungkin di divisi kesehatan, di mana dari unsur pendidikan kan kita perlu adanya modernisasi dari teknologi. Nah, di situ kita bisa menyalurkan ke anak-anak untuk media pembelajaran yang mungkin intensif dan juga optimal untuk sekarang, dan juga terkait dengan kesehatan itu bagaimana untuk update informasi dan juga bagaimana caranya mereka itu bisa mengembangkan diri untuk lebih baik lagi. Nah, terus terkait dengan hal itu juga kita juga bisa mendapatkan hal yang tidak terhingga, yaitu rasa kekeluargaan yang erat di pengabdian itu. Nah, jadi seperti itu. Oke, jadi yang didapat mulai dari relasi, terus kekeluargaan juga ya. Nah, mungkin untuk mempersiapkan itu semua gitu sebelum terjun ke dunia pengabdian, mungkin ada skill tertentu ataupun persiapan yang Sigit lakukan untuk bisa mengikuti pengabdian tersebut? Oh iya, terkait sama skill ya. Nah, mungkin di sini Sigit lebih mengarahkan ke arah soft skill sama hard skill gitu. Nah, terkait sama soft skill ini sendiri, ini berkaitan dengan dorongan dari diri kita kayak gitu. Termasuk juga pertama tadi adalah niat dan juga ikhlas gitu. Karena apa? Karena ketika pengabdian itu yang pertama kali harus kita cantumkan dalam hidup kita itu adalah rasa niat kita, keikhlasan kita. Karena kalau segala sesuatu itu nggak ikhlas duluan dari awal, otomatis kedepannya pun juga akan berat gitu, akan banyak ngeluhnya, atau mungkin esensinya pun kita nggak dapat ketika kita di sana. Nah, ketika kita udah niat ikhlas membantu, mengabdi, dan kita pun juga bisa mengimplementasikan apa yang akan kita bantu ke mereka, otomatis itu akan jadi awal yang baik untuk kita. Terus yang kedua, terkait dengan hal ini juga kita harus bisa mempersiapkan diri untuk bisa menghadapi permasalahan itu dengan cepat. Karena apa? Ketika di pengabdian pun kita harus dengan cepat dan tanggap untuk bisa memberikan solusi permasalahan di sana seperti apa, terus kemudian terkait dengan background di sana seperti apa, terkait dengan tata krama, terus kemudian juga terkait dengan tata perilaku, karena setiap tempat kan pasti memiliki suatu ciri khas ataupun aturan tersendiri. Nah, di sini kita harus bisa sadar sebagai manusia bahwasanya di sana pun kita harus bisa menghormati karena kita di sana sebagai tamu, istilahnya seperti itu. Terus kemudian terkait dengan segi soft skill ini sendiri, kita harus bisa memiliki rasa untuk bisa membantu, jiwa sosial gitu. Dalam artian ketika di sini pun otomatis sosial lah yang kita utamakan gitu untuk bisa di pengabdian ini. Jadi ketika kita itu memiliki rasa kepekaan sosial, otomatis kedepannya pun kita pun akan menjadi orang yang berguna bagi sesama kita. Dan terkait dari segi hard skill sendiri, otomatis yang pertama kita harus siapkan terkait dengan mental kita, terkait dengan skill kita. Nah, misalkan di sini kita masuk ke dalam beberapa divisi, ada pendidikan, kesehatan, ekonomi kreatif. Nah, di sini pun kita bisa memaksimalkan sesuai potensi kita. Misalkan di pendidikan, kiranya yang dibutuhkan tuh apa sih, yang perlu diperbaiki itu apa sih, dan juga yang perlu dilaksanakan di sana untuk program kerja itu apa. Jadi biar optimal itu kita harus bisa persiapkan diri seperti itu. Dan kemudian terkait hal ini juga untuk hard skill, kita juga harus bisa adaptasi dengan lingkungan, adaptasi dengan tim. Karena apa? Terkait dengan lingkungan dan juga kerja sama tim inilah yang menjadi kunci sehingga pengabdian itu bisa jalan. Jadi terkait dengan tim, kita punya suatu komitmen, punya suatu tali persaudaraan yang kuat sehingga kita pun ketika menjalankan proker tuh terasa ringan, jadi nggak terbebani. Dan terkait sama lingkungan sendiri, kita tuh bisa adaptasi terkait dengan kondisinya, mungkin panas, mungkin nggak ada air ataupun yang lainnya. Nah, kita harus bisa adaptasi itu. Karena apa? Karena volunteer itu harus bisa siap dan sigap dalam keadaan apapun gitu. Oke, jadi untuk skill dan juga persiapannya lebih ke soft skill dan juga hard skill gitu ya Kak Sigit? Iya, benar. Oke, nah mungkin setelah beberapa kali pengabdian yang sudah dilewati, itu mungkin ada pengalaman yang tak terlupakan gitu. Jadi Kak Sigit, nah itu mungkin bisa dong diceritain ke teman-teman yang ada di rumah? Oke, nah terkait sama pengalaman pengabdian tentu saja ada banget ya. Jadi ketika pengabdian dulu mungkin Sigit sebut itu waktu di Lombok kayak gitu. Jadi kan kalau Sigit itu kan dulu ada 8 titik pengabdian. Jadi ketika itu kebetulan Sigit jadi PIC pendidikan, istilahnya sebagai koordinator di bidang pendidikan. Nah, kebetulan kan ada di titik 4 itu di Dusun Barong Birak, Desa Sambik Elen ya. Itu tepatnya di kaki Gunung Rinjani, Sembalun, seperti itu. Nah, ketika di sana itu mungkin yang paling tidak terlupakan itu ketika awal mula datang gitu. Ketika kita datang itu hujan deras gitu. Dan ketika itu kita tuh nginepnya tuh di salah satu tenda warga yang sudah disiapkan. Tetapi pada saat itu
anehnya ketika pada saat itu kan musim hujan gitu ya, tetapi air tuh nggak ada gitu di sana. Jadi memang di sana tuh sangat susah banget untuk akses air gitu. Jadi ketika kita sampai itu kan masih kotor, masih belum mandi gitu ya, otomatis ketika kita perjalanan pun itu sangat panjang ya, dari Surabaya naik kapal ke Lombok itu hampir 23 jam seperti itu, hampir 1 hari kita ngambang di lautan. Terus kemudian juga perjalanan ke lokasi pun itu kurang lebih 8 jam gitu. Terus ketika di sana itu nggak ada air padahal waktu itu musim hujan kayak gitu. Dan ketika di sana pun alhamdulillahnya kita disambut dengan baik sama warga, langsung ada tarian gitu kan. Kita kira tuh mereka lagi pada berantem kan, ternyata itu tarian selamat datangnya dari adat Sadik sana gitu. Jadi kayak semacam tari itu sebagai suatu bentuk persembahan untuk kita ketika menyambut tamu gitu. Nah, kita kan kaget loh, itu kenapa ada yang berantem? Nah, padahal itu adalah sebuah tari persembahan untuk kita gitu. Terus kemudian terkait yang selanjutnya itu ketika proker gitu, menjalankan proker ya. Jadi ketika itu kebetulan Sigit ada di salah satu sekolah di SDN 2 Sambik Elen waktu itu sama teman-teman semuanya. Nah waktu itu ketika proker belum selesai itu tuh ada yang mencet bel pulang gitu. Jadi ketika itu langsung pada pulang semua siswanya. Jadi di sana kan sistemnya masih pakai bel gitu ya, masih pakai bel yang semacam Manual di sekolah gitu. itu yang masih manual. Jadi ketika waktu kita belum selesai nih, waktu menjalankan proker kebetulan itu ada LCC dulu waktu itu. Nah itu waktu itu tiba-tiba langsung dipencet untuk bel itu, dan di semua siswanya tuh langsung pada berhamburan pulang gitu. Nah itu kayak semacam apa ya, pengalaman yang lucu sih sebenarnya kayak gitu. Dan waktu itu juga sangat nggak terduga karena ada yang jahil kayak gitu. Terus kemudian ketika pulang pun, ketika yang paling nggak pernah Sigit lupain itu adalah ketika malam Anjang sana. Jadi ketika kita sebelum pulang kita pamitan di sana. Padahal waktu itu kan masih notabene-nya masih COVID-19 gitu ya. Dalam artian masih masa-masa PPKM-nya gitu. Jadi ketika waktu itu ya kita memang benar-benar masanya itu harus prokes juga. Nah waktu itu kita ada malam Anjang sana. Nah di malam itu kita benar-benar kayak ngerasa kok cepet banget kita pulang, padahal di sana kita sudah sekitar 15 hari di sana kayak gitu. Terus kemudian ketika pulang pun kita juga merasa kayak kehilangan sesuatu gitu, yang seharusnya ketika kita di awal tuh masih seneng, masih bareng-bareng ketika sama warga di sana hidup. Jadi ketika waktu pulang itu kayak beneran terasa banget untuk feel-nya ketika kita mau meninggalkan mereka. Nah pada waktu malam itu kita benar-benar nggak terduga juga, karena di sana kita sudah benar-benar disediakan dan kita memang kayak harapannya tuh kedepannya masih bisa komunikasi gitu. Karena ketika kita belum sampai di rumah nih, masih di jalan tuh masih ditanya, Kak Sigit kapan kesini lagi gitu sama anak-anak di sana. Jadi kayak itu adalah suatu hal yang masih membekas sampai sekarang gitu. Jadi kayak pengabdian ini tuh nggak cuma sekedar volunteer doang, nggak cuma sekedar kita apa ya implementasi ilmu, tapi di sini kita lebih benar-benar memahami tentang makna kehidupan mereka tuh gimana, cara mereka hidup tuh gimana, dan bahkan di sini rasa kekeluargaan itu yang menjadi kuncinya, sehingga itu yang nggak pernah terlupakan sampai sekarang gitu. Oke, jadi selain bisa meningkatkan relasi, terus Kak Sigit juga bisa jalan-jalan keliling Indonesia, juga bisa bertemu keluarga baru seperti itu ya. Ya, Nah, benar. mungkin di akhir sesi ini mungkin Kak Sigit bisa memberikan pesan ataupun juga motivasi nih kepada teman-teman yang ada di rumah untuk bisa ikut pengabdian di desa-desa yang ada di Indonesia seperti itu. Oh ya. Oke teman-teman semuanya, terkait dengan pengabdian masyarakat itu merupakan salah satu tanggung jawab kita. Karena apa? Karena kita sebagai makhluk sosial harus saling membantu satu sama lain. Kayak gitu, dalam artian ketika kita melihat di sekeliling kita mungkin ada nasibnya yang kurang beruntung seperti kita. Dalam artian ketika kita masih diberikan suatu semangat, masih diberikan suatu anugerah, yaitu adalah organ tubuh yang lengkap dan juga kesehatan, tentu saja itu yang menjadi kunci. Jadi itu adalah salah satu dasar kita untuk bisa memulai pengabdian. Jadi selama kita masih diberikan kesehatan, kesempatan, bahkan juga terkait sama rezeki kayak gitu ya, umur yang panjang, nah itu kita maksimalkan untuk bisa menolong sesama. Jadi ketika kita punya ibarat seperti ini, ketika burung itu bisa terbang dengan sayapnya, dan manusia itu bisa terbang dengan impiannya. Kita bisa bermimpi, kita bisa mewujudkan itu semua dengan sebuah harapan, dengan sebuah niat, dan juga kerjasama, dan juga kerja keras juga. Nah dari hal itu kita bisa padukan sehingga harapannya kita bisa menolong sesama kita, dan harapannya pun orang-orang yang kita tolong itu bisa memberikan impact yang baik untuk negara kita. Seperti itu. Jadi dalam artian di sini ketika kita
masih diberikan suatu organ tubuh yang lengkap, masih diberikan kesempatan untuk bisa menolong sesama, maka maksimalkan. Ketika kita tidak bisa menolong secara materi, kita bisa menolong secara ilmu, secara teknis, secara tenaga kita, secara pikiran kita. Karena itu merupakan hal yang luar biasa bagi mereka, karena hal itulah yang menjadi implementasi kita sebagai masyarakat yang berbangsa dan bernegara yang baik, sehingga harapannya ke depan pun itu bisa memberikan impact yang baik juga untuk masyarakat Indonesia dan khususnya untuk kemajuan pendidikan serta ekonomi Indonesia. Seperti itu. Oke, luar biasa banget nih teman-teman pesan dari Kak Sigit. Oke, mungkin cukup sekian ya teman-teman terkait dengan podcast edisi cerita mahasiswa pengabdian. Nah teman-teman jangan lupa untuk terus pantengin YouTube di Sekolah Vokasi UGM karena akan ada episode-episode berikutnya terkait dengan podcast asik bersama Vokasi. Oke, sekian dan terima kasih. Sampai jumpa. Dadah.